Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, itu adalah petikan ungkapan Yesus kepada Simon, Andreas dan kawan-kawan anak-anak Zebedeus yang sedang bekerja, tapi kemudian dengan segera meninggalkan pekerjaan itu hanya untuk mengikuti Yesus yang cuma mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kenapa mereka langsung bergegas untuk mengikuti tanpa pertimbangan? Karena kalau mereka mesti mengkalkulasikan secara duniawi, diajak untuk mengikuti Yesus tanpa tujuan yang jelas, itu kan pilihan yang keliru. Karena toh Yesus juga tidak membeberkan apa saja kekuatan yang harus dimiliki untuk menjala manusia. Dan bagaimana caranya menjala manusia pada saat profesi mereka dan spesialisasi mereka itu menjadi penjala ikan. Juga mungkin kalau mereka diberikan waktu untuk berpikir lebih lama, pasti mereka menolak ajakan Yesus, karena menjala manusia itu tidak mudah. Menjala ikan itu mudah, tinggal lemparkan jala, kalau ada ikan, ikannya pasti tertarik. Tapi kalau menjala manusia itu pekerjaan yang tidak mudah. Bapak Ibu pasti mengalami tidak mudahnya menjaring orang, tidak mudahnya mengajak orang untuk melakukan sesuatu, melayani sesama. Karena yang paling susah dalam hidup adalah melayani manusia. Saya pernah berbincang-bincang dengan seorang teman ketika coba membaca fenomen, kenapa kemudian orang larang makan RB, itu hanya karena banyak orang yang menganggap anjing itu sahabat. Kemana-mana tenteng anjing, jalan di jalan tenteng anjing, ketemu orang, orang tidak disapa demi anjing. Mana yang lebih berharga? Manusia atau anjing? Tapi inilah sebuah fenomen kehidupan
yang mengekspresikan bahwa orang cenderung menghindar untuk bergaul dengan sesama. Karena apa? Belum tentu orang menerima kita. Kalau sama anjing kan anjing ikut saja, kita bawa kemana dia ikut. Tapi kalau sesama, tidak mungkin dia ikut. Juga kalau Anda yang punya pacar, belum tentu setiap kali diajak pasti dia mau. Itu juga menyakitkan. Tapi kalau anjing satu kali diajak pasti mau. Jadi kenapa kemudian orang lebih merasa dekat dengan binatang daripada dengan sesama? Karena berhadapan dengan sesama itu ribet. Belum jaga perasaannya, jaga hatinya, jaga pikirannya, jaga segala macam, sampai dengan jaga dompet lagi. Jadi menjala manusia itu pekerjaan yang tidak mudah. Tapi kok mereka mau saja, tanpa mempertimbangkan, tanpa mengkalkulasi. Nah, disinilah kita menemukan kekuatan kata-kata Yesus. Ada orang bijak yang mengatakan, lebih baik mengucapkan satu kata dalam 1000 hari daripada 1000 kata dalam sehari. Artinya apa? Kekuatan kata-kata bukan tergantung pada seberapa banyak kita mengungkapkan itu, tapi kekuatan kata-kata sangat ditentukan oleh apakah kita menjiwai apa yang kita katakan. Itulah yang menjadi kekuatan kata-kata Yesus. Satu kali berbicara pasti punya kekuatan. Ketika dia menjumpai orang sakit yang tidak bisa berjalan atau lumpuh, dia cuma bilang, bangunlah, berjalanlah. Orang itu berjalan. Ketika ada orang kerasukan setan, cuma dia berkata, "Enyalah hai engkau iblis." Orangnya sehat. Nah, kenapa? Kalau kita kembali ke cara Yesus diciptakan dan dilahirkan ke dunia, di situ kita menemukan jawaban. Karena Yesus dikandung dari roh. Roh itulah yang selalu menjiwai diri Yesus, dan setiap ucapan dan tingkah laku yang dilakukan oleh Yesus dijiwai oleh roh. Mungkin kita masih ingat beberapa saat lalu ketika saya berbicara tentang usai acara di Tower, ada yang bertanya kepada saya, "Romo, apa sih tipsnya Romo sehingga kalau berbicara itu punya kesan tersendiri dan macam orang itu mau saja mendengar?" Saya bilang ini pekerjaan yang tidak mudah, bertahun-tahun saya belajar. Tapi satu saja kalau mau untuk berpenampilan atau berkata-kata tentang hal yang mungkin membuat orang terkesan. Setiap ucapan adalah doa. Katakan sesuatu dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa kita berbicara tentang hal itu bukan karena kita, tapi roh Tuhan yang berbicara di dalam diri kita. Kan itu gunanya Roh Kudus diberikan kepada kita. Memang dalam ilmu yang biasa ada namanya ilmu retorika. Retorika itu seni berbicara, seni berargumentasi, seni mengungkapkan pendapat. Dan orang yang belajar retorika pasti tahu kapan dia berbicara sesuatu dengan cara apa untuk membuat pendengar itu terkesan dan terpesona. Anda bisa menemukan dalam debat cawapres ketika Anies tampil sebagai seorang yang sangat hebat berbicara, karena memang dia seorang dosen retoris. Dia belajar itu seni berbicara dan seni beradu argumentasi. Memang kelasnya bukan Prabowo, karena Prabowo kan belajar jadi tentara, dan tentara itu bukan untuk berbicara tapi untuk bekerja. Maka Anies berbicara lebih seni daripada Prabowo atau Ganjar. Tapi tentu kita tidak memilih presiden untuk jadi pembicara kan, tapi untuk pekerja. Ini bukan promosi, tapi hanya mau mengatakan kekuatan kata-kata. Tapi sebenarnya yang membuat kata-kata itu kuat dan dahsyat itu ketika kita mengungkapkan dengan roh. Ada spirit yang menjiwai. Makanya kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berbicara begini, Tuhan sertamu, tidak punya kekuatan yang lebih daripada kalau kami imam yang mengatakan Tuhan sertamu. Semoga Tuhan memberkatimu. Kalau kamu yang membuat tidak punya kekuatan, kalau kita yang melakukan pasti punya kekuatan. Kenapa? Bukan soal kami yang melakukan, tapi roh yang berkarya di balik apa yang dilakukan. Nah, inilah yang menguatkan kata-kata Yesus, berbicara dengan roh. Hari ini kita merayakan hari Minggu Sabda Allah. Ini kumpulan Sabda Allah yang tercatat, tebal sekali bukunya.
siapa yang bisa menguasai buku ini? Dan menurut penginjil, semua yang dilakukan oleh Tuhan tidak semuanya tercatat dalam kitab suci. Karena kalau semuanya dicatat, dunia ini tidak cukup kuat menampung. Yang tercatat cuma segini. Itu pun belum tentu kita bisa baca. Kita bersyukur atau juga perlu belajar dari teman-teman Kristen. Mereka itu kuasai kitab suci, bahkan sampai bab dan ayatnya. Itu bagus. Tapi jauh lebih bagus untuk membaca kitab suci sebagai spirit, pelita, cahaya untuk menerangi hidup kita. Bahwa ketika kita mau mengasihi sesama, itu karena perintah Tuhan dari kitab suci. Semalam saya hadir di ulang tahun pernikahan ke-22 Pak Paul dan Ibu Kejari di kantor Kejari. Ada satu kata yang menguatkan Pak Paul dalam menghidupi perkawinan dari surat Tesalonika kalau tidak salah, yang bunyinya, lakukanlah apapun seperti kamu melakukannya kepada Tuhan. Sehingga dia mengakui walaupun karakter mereka berbeda antara Pak Paul dengan Ibu Kejari, karena Ibu Kejari orangnya suka banyak omong tapi Pak Paul tidak, dia bisa meladeni. Mereka sudah bertahan dalam 22 tahun. Karena apa? Dia melihat istrinya itu sebagai bentuk konkret dari kehadiran Allah. Ini tentu refleksi yang sangat dalam, dan inilah yang dinamakan spirit hidup perkawinan. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting untuk kita adalah kita boleh bicara banyak, bahkan tampak cerewet. Tapi bisa juga kita tidak berbicara banyak atau diam. Tapi sekali berbicara, kita berbicara dengan penuh kekuasaan, karena roh itu bekerja di dalam diri kita. Ada yang pernah bilang begini kepada saya, Romo itu seperti tidak pernah habis bicaranya, tidak pernah habis bahannya, omong terus. Kapan belajarnya? Saya bilang, belajarnya 13 tahun selama di seminari, mulai dari seminari menengah sampai ditabiskan. Tiap hari kan kita kuliah. Untuk apa kita kuliah lama-lama kalau kemudian pengetahuan itu kita tidak pakai untuk hidup? Yang jadi masalah, kita sekolah tapi kita tidak sekolah dengan sadar, tapi hanya formalitas saja. Yang penting sekolah, kuliah, tamat, wisuda, tapi pengetahuannya ada enggak? Belum tentu. Orang boleh punya gelar panjang-panjang, tapi belum tentu pengetahuannya banyak. Karena yang menentukan itu keseriusan dan kesadaran untuk menyimak dan mengenyam pengetahuan. Saya sendiri selama sekolah dan kuliah itu serius memang belajar. Dan belajar bukan untuk ujian, tapi belajar untuk tahu dan paham, dan bagaimana saya memakai ilmu ini ketika bekerja sebagai imam. Makanya dalam refleksi saya menemukan bahwa kalau saya tidak jadi imam, percuma saya belajar banyak, karena saya tidak ada peluang untuk berbicara. Tapi dengan jadi imam, saya punya ilmu berguna, karena dengan posisi sebagai imam, saya bisa berbicara, berkhotbah di mana-mana. Itu yang membuat pengetahuannya laris. Tapi yang paling penting, bagaimana kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita dengan pengetahuan yang kita punya. Itu yang jauh lebih penting. Jadi memberikan spirit kepada apapun bentuk pengetahuan yang kita terima. Maka kemudian dalam kenyataan, Roh Kudus yang akan membantu untuk kita berpikir dan berbicara dalam sekejap. Roh Kudus berbicara. Yang penting kita percaya, tidak berbicara atas nama sendiri, tapi atas nama Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Karena Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, otak kita punya memory card yang kapasitasnya lebih besar dari komputer dan apapun bentuk penyimpanan dunia. Jangan main-main dengan otak. Dia merekam segala apa yang kita terima. Cuman yang paling penting, kita menyadari enggak? Kadang-kadang juga saya berpikir, kok bisa saya berbicara begitu ketika saya mendengar kembali khotbah? Padahal itu saya sudah dengar dulu, sudah lama saya baca. Kenapa? Masih tersimpan di otak. Tapi untuk membuat dia berguna dan punya kuasa, harus dengan bantuan Roh Kudus. Kita semua sudah menerima anugerah Roh
melalui sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi. Juga setiap kali kita mendengarkan sabda Allah, itu roh yang kita dengar. Santo Yohanes dalam Injilnya pada bagian awal menulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu tidak ada di dalam dunia, tapi ketika Tuhan berbicara, firman itu ada. Makanya Yesus lahir sebagai inkarnator. Dia yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Natal paling penting adalah peristiwa Yesus lahir sebagai Allah yang tampak, yang tinggal di antara kita, tinggal di dalam diri kita, berjalan bersama kita. Masih ingat ketika saya bertanya kepada kita dalam misa Pesta Keluarga Kudus, untuk apa atau untuk siapa Yesus dilahirkan? Kita menemukan jawaban, Yesus lahir untuk keluarga, untuk menyucikan hati kita, untuk melahirkan kembali pribadi kita, supaya kita dijiwai oleh roh yang membuat Yesus dibuahi dalam rahim Maria. Dan dalam Injil hari Minggu kemarin dan hari ini, kita juga menemukan jawaban untuk apa Yesus dilahirkan. Pertama, Yesus dilahirkan untuk kita melihat dia sebagai anak domba. Setelah kita melihat dia sebagai anak domba, kita mengikuti, bandingkan khotbah minggu lalu. Dan dalam Injil hari ini kita menemukan Yesus adalah dia yang berjalan-jalan di dalam kehidupan kita, yang melihat pekerjaan kita. Satu kali waktu saya berkat tokonya Adi Subur, waktu mereka merayakan ulang tahun pertama anaknya yang ketiga, waktu itu Injilnya Yesus berbicara tentang Yesus berjalan keliling. Lalu saya bilang, Adi dan Lina, kamu percaya nggak tiap hari Yesus datang ke toko ini, jalan-jalan di toko ini, lihat kamu di toko ini, lihat orang yang berbelanja di toko ini? Berpikir dia, iya juga ya Romo. Bapak Ibu, Yesus itu jalan tiap hari di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Persis ia berjalan di laut, di pinggir pantai ketika Simon, Andreas dan kawan-kawan bekerja. Yesus datang untuk menyapa kita. Bahkan Yesus datang untuk mengajak kita, kalau sudah kerja hari ini, nanti sore ikut misa ya. Kan gitu. Dengan cara apa dia datang? Itu ada di grup fungsionaris, selalu ada informasi, nanti sore ada misa, nanti ada begini dan begitu. Itu cara Yesus menyapa kita. Yang jadi masalah, apakah hati kita terbuka terhadap sapaan dan kehadiran Tuhan? Bapak Ibu, seberapa banyak pun sabda Allah yang kita dengar, seberapa besar pun nasihat yang kita dengar, kalau kita tidak ada keterbukaan hati, dan kalau tidak ada roh yang menyertai, sama sekali tidak berguna untuk kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati.